Halo, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, saya Monica Sendiava, guru matematika dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas untuk materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kompetensi dasar yang akan dipelajari untuk bab ini, untuk pengetahuan, diharapkan siswa dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lain. Sedangkan untuk keterampilan, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Subbab yang akan kita bahas pada bab ini yang pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Nanti kalau sudah memahami materi ini, kita baru masuk ke materi persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Kalau persamaan sudah oke, baru kemudian kita masuk ke pertidaksamaannya. Baik, sekarang kita masuk ke subbab pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kira-kira apa sih itu? Ada 3 hal pokok yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu antara persamaan dan pertidaksamaan. Yang membedakan jelas adalah tandanya. Untuk persamaan, maka tandanya adalah sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan, ya kita menggunakan tanda bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Kemudian kita juga harus bisa membedakan antara linear atau kuadrat. Ini kita perhatikan dari pangkat tertinggi variabelnya. Kalau misalnya pangkat tertinggi variabel itu hanya 1, atau tidak tertulis ya, karena pangkat 1 itu kan tidak tertulis, maka kita menyebutnya sebagai linear. Sedangkan kalau pangkat tertingginya adalah 2, misalnya kita punya X pangkat 2 gitu, itu kita sebut sebagai kuadrat. Lalu 1, 2, atau 3 variabel. Oke, variabel itu adalah peubah yang disimbolkan biasanya menggunakan huruf, bisa X, Y, Z, ataupun huruf-huruf lainnya. Kita tinggal melihat saja ada berapa variabel yang dipakai. Apakah itu hanya 1 variabel, 2 variabel, atau 3 variabel. Sebagai contoh, kalau saya punya 15 ditambah X sama dengan 8, kita lihat dulu tandanya adalah sama dengan, berarti ini merupakan persamaan. Lalu, kita lihat linear atau kuadrat. Variabelnya itu kan X ya, tidak ada angkanya nih di sini pangkatnya. Kalau tidak ada, berarti dia kita sebut sebagai pangkat 1 atau kita sebut linear. Selanjutnya, variabelnya ada berapa? Karena hanya ada 1 yaitu X, maka 15 ditambah X sama dengan 8 kita sebut sebagai persamaan linear satu variabel. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya punya X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 2, berarti ini adalah suatu persamaan kuadrat satu variabel. Berikutnya, kalau ada 2X ditambah Y sama dengan 7, berarti ini persamaan linear 2 variabel, karena ada variabel X dan juga variabel Y. Selanjutnya, kalau ada 5A sama dengan 3B ditambah 7C ditambah 2, kita sebut ini sebagai suatu persamaan linear ada 3 variabel. Next, ada P ditambah 5 lebih dari 6, berarti ini suatu pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya, Y kuadrat min 6 kurang dari sama dengan 8. Ini suatu pertidaksamaan kuadrat satu variabel, karena hanya ada variabel Y. Selanjutnya, 7X dikurangi 3Y kurang dari 9. Berarti ini suatu pertidaksamaan linear 2 variabel. Terakhir, kalau ada 5Y min 2X plus 1 lebih dari sama dengan 6, berarti ini suatu pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, sekarang kita sudah bisa membedakan antara persamaan pertidaksamaan, linear kuadrat, terus ada berapa variabel. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita punya kalimat
dalam bahasa sehari-hari yang mana ini bisa kita ubah ke bentuk matematikanya. Misalkan, kapasitas suatu ruang kelas dapat menampung maksimal 30 siswa. Saya mau memisalkan variabelnya menggunakan X sebagai banyaknya siswa yang bisa ditampung dalam suatu ruang kelas. Karena maksimal 30 siswa berarti 30 masih boleh ya, tapi kalau 31 itu tidak boleh. Artinya, kita bisa menuliskan ini sebagai X itu kurang dari sama dengan 30. Berikutnya, salah satu syarat menjadi pilot adalah memiliki tinggi minimal 170 cm. Karena ini sebagai batas minimal, berarti 170 itu masih boleh. Tetapi kalau di bawahnya 170, misalnya 169,9 gitu ya, itu dianggapnya tidak boleh. Jadi misalkan saya punya variabelnya adalah Y sebagai tinggi untuk menjadi pilot dalam sentimeter, maka akan kita dapat Y lebih dari sama dengan 170. Contoh berikutnya. Manusia bisa mendengar suara dengan rentang frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Saya misalkan variabelnya Z sebagai frekuensi yang bisa didengar manusia, maka kita bisa menuliskan dia punya batas bawah dan juga batas atas. Berarti saya menuliskannya sebagai 20 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 20.000. Karena frekuensi yang bisa didengar itu di antara 20 dan 20.000. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Lebar tanah tersebut adalah 6 meter lebih pendek dari panjangnya. Kalau kelilingnya itu 60 meter, silakan buat model matematika dan tentukan luas tanah petani. Oke, kita coba jawab ya. Pertama-tama kita misalkan variabelnya terlebih dahulu. Misalkan P itu adalah panjang, kemudian L kecil itu adalah lebar. Karena lebar tanah itu 6 meter lebih pendek daripada panjangnya, karena panjangnya itu P, berarti lebarnya L bisa kita tulis sebagai P yang dikurangi 6. Selanjutnya diberitahu bahwa keliling tanah itu 60 meter, rumus keliling itu adalah 2 kalinya panjang plus lebar. Maka kita tinggal memasukkan kelilingnya kita ganti 60, kemudian panjangnya tetap panjang, lebarnya saya ganti dengan P-6. Artinya kita punya, kalau duanya saya pindah ke kiri, berarti 60 dibagi 2 itu adalah 30, yang sebelah kanan P tambah P dikurangi 6 berarti 2P-6. Kemudian min 6-nya saya pindah ruas, sehingga akan kita dapatkan 2P itu sama dengan 30 tambah 6, itu 36, artinya P-nya adalah 18. Lalu karena kita dikasih tahu tadi permisalannya L itu P-6, berarti lebarnya adalah panjangnya tadi 18 dikurangi 6, yaitu 12. Rumus luas itu panjang kali lebar, sehingga kita kalikan saja 18 dengan 12 akan diperoleh 216. Jadi, luas tanah petani tersebut adalah 216, satuannya meter kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau kita punya X plus 2 kurang dari 2X plus 1, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita kumpulkan yang ada variabelnya. Yang ada variabel X ini kita jadikan satu di ruas kiri, sedangkan yang konstanta kita bawa ke ruas kanan. Maka akan kita dapatkan min X kurang dari min 1. Nah, kalau saya bagi dengan min 1, maka nanti tandanya akan berubah sehingga menjadi X lebih dari 1. Himpunan penyelesaian, kalau misal kita tidak diberitahu apa-apa, berarti semestanya adalah himpunan bilangan real. Maka kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X yang mana X-nya lebih dari 1 dan X-nya anggota bilangan real. Nah, dari contoh soal tadi kita bisa menyimpulkan beberapa hal untuk penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel, yaitu apabila kedua ruas suatu pertidaksamaan itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tandanya itu tidak akan berubah, dia tetap. Apabila kedua ruas itu dikali maupun dibagi dengan bilangan positif yang sama, oke, dia masih tetap.
Tapi perhatikan kalau misalnya dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamanya akan berbalik. Baik, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Ini adalah materi tambahan, karena nantinya di subbab berikutnya mungkin ini akan dipakai tergantung teman-teman nanti menggunakan sifat atau definisi. Kita pelajari pertidaksamaan kuadrat satu variabel. Penyelesaiannya langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita punya satu variabelnya itu kita notasikan X ya. Maka langkah pertama, silahkan menuliskan bentuk persamaan kuadrat satu variabel dalam bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bawa ke satu ruas di mana ruas lainnya itu adalah 0. Selanjutnya, carilah nilai X yang memenuhi. Ada beberapa cara, bisa dengan memfaktorkan, bisa juga kita pakai rumus ABC. Teman-teman pasti sudah pernah mempelajari ini di SMP. Rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kalau sudah kita dapat nilai X, silakan buat garis bilangan dengan nilai-nilai X yang tadi diperoleh di langkah sebelumnya. Lalu tentukan interval tandanya positif atau negatif. Setelah itu, tentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat satu variabel yang diminta dari soal. Oke, kita coba langsung praktek soalnya ya. Misalkan, kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah X kurang dari 12. Maka langkah pertama silahkan kita bawa dulu ke satu ruas ya. Jadi X kuadrat plus X min 12 tandanya kurang dari 0. Kemudian buat jadi persamaan terlebih dahulu. Jadi tanda kurang darinya kita tulis jadi sama dengan terlebih dahulu. Kemudian kita cari nilai X yang memenuhi. Kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Di sini saya menggunakan pemfaktoran. Karena kita bisa melihat dengan mudah untuk bilangan yang kalau dikalikan itu min 12, kalau dijumlah itu plus 1, berarti adalah min 3 dan plus 4. Karena ini kalau kita kalikan akan menjadi X kuadrat, kemudian plus 4 X min 3X itu berarti plus X, dan min 3 kali plus 4 itu adalah min 12. Nah, kalau kita sudah dapat faktornya, kita cari akarnya, kan kita dapatkan X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. X plus 4 sama dengan 0, artinya X-nya sama dengan min 4. Langkah berikutnya adalah kita membuat garis bilangan. Garis bilangannya siapa? Garis bilangan dari yang sebelum kita faktorkan tadi, yaitu X kuadrat ditambah X dikurangi 12. Karena kita punya 3 sama min 4, posisinya berarti min 4 itu ada di sebelah kiri. Jadi saya tulis min 4 di sini, kemudian 3 di sini. Oh ya, perhatikan juga untuk tanda pertidaksamaannya. Karena di sini hanya kurang dari, tidak pakai sama dengan, maka di sini lubang. Tapi kalau misalnya di sini kurang dari sama dengan, maka di min 4 maupun di 3 ini dia akan penuh. Next, kita cek untuk menentukan tanda positif atau negatif. Paling gampang sih menggunakan angka 0, asalkan 0 itu bukan akar persamaannya ya. Karena di sini posisinya 0 itu kan ada di antaranya min 4 dan 3. Berarti nanti tandanya akan ada di sini. Ceknya, kalau X-nya 0, maka X kuadrat ditambah X min 12 itu adalah hasilnya sama dengan min 12. Kita tinggal lihat konstantanya. Min 12 itu dia suatu bilangan negatif. Sehingga di sini akan kita dapat tandanya negatif. Kemudian, kalau mau aman, silahkan cek juga ambil suatu titik uji yang ada di sebelah kirinya min 4 dan juga di sebelah kanannya 3. Nanti kita cek satu-satu. Kalau mau cara cepat, tapi ini menggunakan sifat, karena kita punya akarnya itu bukan akar yang berulang, artinya dia hanya muncul masing-masing satu kali ya di sini, maka tanda di sebelah kiri dan sebelah kanan itu akan berbeda. Seperti ini, min 3 juga hanya muncul satu kali, berarti kalau di kiri sudah negatif, nanti di kanannya akan ketemu positif. Lalu kita cek, dari soal tuh maunya minta yang positif atau negatif, karena tanda soal itu adalah kurang dari itu berarti yang ini ya, yang kita perhatikan di sini, X kuadrat plus X min 12 kurang dari 0, berarti yang kita cari adalah suatu yang negatif, sehingga yang ada di interval di tengah.
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai X, di mana X-nya ada di antara min 4 sampai 3 untuk X bilangan real. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga video pembelajaran ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Sampai ketemu di video-video berikutnya.